Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil abrari wal ahrar wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa ala manittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita membaca satu kitab ya, di dalam ilmu tasawuf, yaitu kitab Subdatul Asrar, kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati Qaddasallahu sirrahu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi bagi seluruh manusia, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai pelita yang menerangi. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa maqam atau kedudukan dari seorang salik, seorang hamba yang menempuh jalan menuju kepada Allah SWT. Ada yang dinamakan dengan maqam al-qurbah, maqam kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang diisyaratkan di dalam hadis qudsi bahwa ketika ada seorang hamba yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian akan mencintainya. Dan begitu Allah Subhanahu wa taala mencintainya, maka Allah yang akan menjadi mata baginya yang dengannya dia melihat, menjadi telinga baginya yang dengannya dia mendengar, menjadi tangan dan menjadi kaki baginya. Itu yang disebut dengan maqam al-qurbah. Kemudian ada maqam al-ihata, yaitu kesadaran seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Kemudian ada maqam al-ilmi, maqam ilmu ya, yang diisyaratkan melalui ungkapan a'rafukum billah a'rafukum bi anfusikum. Yang paling mengenal Allah di antara kalian adalah yang paling mengenal dirinya. Atau man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya maka dia mengenali Tuhannya. Atau ungkapan dari Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-ajzu anil idraki al-idrak. Kesadaran seorang hamba akan keterbatasannya dalam menjangkau, dalam arti memahami tentang Tuhannya, maka itulah yang merupakan hakikat pemahaman. Itu tiga maqam yang terdahulu: maqam al-qurbah, maqam al-ihata, dan maqam al-ilmi.
Insyaallah subuh ini kita lanjutkan kepada maqam yang berikutnya yang diistilahkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari dalam kitab ini dengan maqam sir, maqam rahasia. Qala al-musannifu nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Penulis kitab ini yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari, semoga Allah memberikan kepada kita manfaat melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh guru-gurunya, ilmu dari murid-muridnya di dunia sampai di akhirat kelak. Beliau berkata, summa maqamu sirrin ayatu huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu wa ghairu zalika minal ayati al mutasyabihati. Wa qala aidan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablahu. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah ba'dahu. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah ma'ahu. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fihi. Wa kalamus sadatil a'immati radhiyallahu anhum yakunu ma'aluhu wahidan wa innamal ikhtilafu fi syuhudihim faqat ala kulli wahidin minhum hasba maqamin fa'lam zalika. Dan setelah itu, setelah 3 makam yang terdahulu, makam kurba, makam ihata, dan makam ilmu, yang berikutnya adalah makam sir, yaitu makam rahasia yang didasarkan kepada ayat Al-Quran, yaitu huwal awwal wal akhir. Dialah Allah yang awal, dialah Allah yang akhir. Waz zahir wal batin, dialah Allah yang zahir, yang nampak, dia pula lah Allah yang batin, yang tersembunyi. Begitu juga ayat-ayat yang lain, ayat-ayat mutasyabihat yang lainnya. Kemudian berkata juga Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya tidak melihat sesuatu apapun kecuali saya melihat Allah sebelumnya. Kemudian berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya tidak melihat sesuatu apapun kecuali saya melihat Allah setelahnya. Kemudian berkata Sayyiduna Utsman radhiyallahu anhu, saya tidak melihat sesuatu apapun kecuali saya melihat Allah bersamanya. Dan berkata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, saya tidak melihat sesuatu apapun kecuali saya melihat Allah di dalamnya atau padanya. Nah, perkataan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi seluruhnya as-sadah, para penghulu kita, para imam-imam kita, semoga Allah meridai mereka, sebetulnya sumbernya atau sasarannya itu adalah sama. Tapi perbedaan itu dalam hal syuhud, dalam hal penyaksian mereka saja, ya, sesuai dengan maqam kedudukan mereka pada saat itu. Maka pahamilah itu. Jadi yang pertama sekali yang diuraikan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari di dalam kitab Subdatul Asrar ini, yaitu bahwa maqam sir itu dasarnya adalah ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah itu yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Apa makna ya, dari 4 nama Allah SWT yang sekaligus menjadi sifat Allah ini? Bahwa dia yang pertama, dia yang terakhir, dia yang awal, dia yang akhir. Maknanya itu dijelaskan secara langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri yang menjelaskan. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh salah satu doa yang biasa beliau baca
apabila beliau hendak tidur. Jadi salah satu doa yang Nabi baca kalau mau tidur di malam hari itu adalah beliau membaca seperti ini. Allahumma, ya Allah, ya, Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi, ya. Wa rabbu kulli syai', dan Tuhan pencipta segala sesuatu, ya. Atau kalau dalam bentuk sapaan, Allahumma, ya Allah, Rabbas samawati wal ard, wahai Engkau pencipta langit dan bumi, wa rabba kulli syai', dan Tuhan pencipta segala sesuatu, Rabbana, Rabbal arsil azim, Tuhan pencipta aras yang agung, Rabbana, Tuhan pencipta kami, wa rabba kulli syai', dan Tuhan segala sesuatu, falikal habbi wan nawa, ya, Tuhan yang memecahkan biji-bijian dan butiran-butiran buah, munassilat taurati wal injil wal furqan, Tuhan yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan. A'udzubika min syarri kulli dzisar, saya berlindung kepadamu dari kejahatan semua yang mempunyai kejahatan, atau dari keburukan dari semua yang mempunyai keburukan. Anta akhizun binasiyatiha, engkaulah yang memegang ubun-ubun dari semuanya. Nah, lalu setelah itu masuk kepada penjelasan dari makna 4 nama Allah tadi. Nabi lanjutkan doanya, antal awwal falaisa qablaka syai', ya Allah, engkaulah yang awal, maka tidak ada sesuatu yang mendahuluimu. Wa antal akhir falaisa ba'daka syai', dan engkaulah yang akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Wa anta zahir, dan engkaulah yang zahir, falaisa fauqaka syai', tidak ada sesuatu di atasmu. Wa antal batin, engkaulah yang batin, falaisa dunaka syai', tidak ada sesuatu di bawahmu. Aghnina atau ikdi anna ad-daina wa aghnina minal faqr, ya Allah, lunasilah utang kami dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Ya. Dan ini doa juga dibaca supaya Allah SWT memudahkan kita dalam melunasi utang-utang dan mengeluarkan kita dari kefakiran. Biasa Nabi baca kalau mau tidur. Tapi yang kita ingin tekankan pada pertengahan doa tadi, ya Allah, engkaulah yang awal, tidak ada sesuatu sebelummu, engkau yang akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Maksudnya apa? Allah itu tidak terikat dengan waktu. Jadi tidak ada sesuatu yang mendahului, tidak ada sesuatu yang setelah Allah SWT. Berarti Allah tidak terikat dengan waktu. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada namanya masa lalunya Allah, tidak ada namanya masa depannya Allah, masa sekarangnya Allah SWT. Allah tidak terikat dengan waktu. Yang terikat dengan waktu itu makhluk, termasuk kita ini manusia. Nah, sementara makna engkaulah yang zahir, tidak ada yang di atasmu, engkau yang batin, tidak ada di bawahmu. Kita mengatakan kalau tidak ada sesuatu yang di bawahnya Allah, oh berarti makhluk lebih tinggi. Tidak. Maksudnya di situ Allah tidak terikat dengan tempat. Jadi seperti Allah tidak terikat dengan waktu, Allah juga tidak terikat dengan tempat. Ya. Jadi siapa yang membatasi Allah pada tempat dan waktu, maka dia telah keliru dalam menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita mengatakan ma khatara ala balik fallahu bihilafi. Semua yang terlintas di dalam benakmu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Nah, itu makam sir. Mesti tertanam, terhunjam dengan kokoh di hati bahwa Allah itu sama sekali tidak terikat dengan waktu dan juga tidak terikat dengan tempat. Nah, setelah itu Syekh Yusuf Al-Makassari qaddasallahu sirra menukil perkataan dari 4 sahabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, radhiyallahu anhum ajmain. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata, saya tidak melihat sesuatu kecuali sebelumnya itu
saya melihat Allah. Jadi saya melihat Allah dulu baru saya melihat sesuatu. Kemudian sahabat Umar bin Khattab berkata sebaliknya, saya tidak melihat sesuatu kecuali setelahnya itu saya melihat Allah. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu berkata, saya tidak melihat sesuatu kecuali saya melihat Allah bersamanya. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, saya tidak melihat Allah kecuali saya melihat Allah padanya atau di dalamnya. Ya. Apa makna dari ungkapan-ungkapan para sahabat Nabi SAW tadi? Yang pertama, perkataan Abu Bakar As-Siddiq, sebelum saya melihat sesuatu, yang saya lihat lebih dahulu adalah Allah SWT. Ya, karena Allah lah pencipta. Selain Allah itu yang dicipta. Maka yang lebih dulu dilihat adalah pencipta sebelum melihat yang dicipta. Saya melihat Allah terlebih dahulu karena dia pencipta. Setelah itu saya melihat selain Allah karena selain Allah itu yang dicipta. Ya, pencipta dulu yang dilihat, baru yang dicipta. Nah, sementara itu perkataan Umar bin Khattab, saya melihat sesuatu kemudian setelah itu saya melihat Allah. Kenapa demikian? Karena makhluk itu dalil, adalah tanda. Sementara Allah itu madlul, yang ditandai. Jadi petunjuk mendahului, kemudian setelah itu petunjuk ini mengarahkan kita kemana. Contoh, kalau misalnya kita keluar dari rumah tadi, terlihat jalanan yang basah, itu petunjuk, itu dalil. Apa kesimpulannya? Oh, berarti hujan tadi ini. Jadi melihat tanda itu mengantarkan kita kepada yang ditandai atau madlul. Kalau misalnya kita melihat ada bekas-bekas telapak kaki di tanah, itu tanda. Maka itu kemudian akan mengantarkan kita kepada kesimpulan, oh, ada yang lewat tadi di sini. Nah, itu namanya madlul. Jadi makhluk ini semua adalah dalil, adalah tanda. Tanda yang menunjukkan adanya pencipta. Maka yang dilihat oleh Umar bin Khattab tanda dulu, tanda itu kemudian mengantarkannya kepada apa yang ditandai. Karena dalam Al-Quran seperti itu disebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Melihat penciptaan langit, melihat penciptaan bumi. Wahtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang. La ayatin, itu adalah tanda-tanda. Tanda apa maksudnya? Tanda yang menunjukkan ada penciptanya. Liulil albab. Tapi bagi orang yang mempunyai kedalaman akal fikiran. Nah, kemudian perkataan Utsman bin Affan, saya tidak melihat sesuatu kecuali saya melihat Allah bersamanya. Karena Allah itu senantiasa bersama dengan makhluknya, dengan hamba-hambanya. Nah, maka kita ini makhluk, hambanya Allah SWT, tidak pernah sendirian. Allah SWT bersama dengan kita. Maka setiap melihat makhluk ada Allah bersama. Jangan dibalik ya. Saya sudah pernah tegaskan, tidak pernah sekalipun di dalam Al-Quran Allah menyatakan hamba bersama Allah. Al-Quran itu selalu menyebut Allah bersama hamba. Karena ma'iyah, kebersamaan itu bukan sifat hamba. Ma'iyah itu sifat Allah. Tidak pernah sekalipun di dalam Al-Quran disebut, misalnya Nabi mengatakan saya bersama Allah. Tidak pernah, Pak. Yang dikatakan Nabi itu Allah bersama saya atau Allah bersama kita. Contoh, Nabi Musa alaihissalam ketika menenangkan kaumnya yang gelisah, oh kita akan didapat, ya akan terkejar oleh Fir'aun dan pengikutnya. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla, sekali-kali tidak. Tidak usah khawatir. Inna ma'iya Rabbi, Tuhanku bersamaku. Jadi beliau tidak mengatakan, tidak usah khawatir, saya bersama Tuhan. Yang diucapkan apa? Tuhanku bersamaku. Sama dengan perkataan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam gua ketika menenangkan Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang Nabi katakan? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Jadi Nabi itu tidak mengatakan jangan sedih, kita bersama Allah. Tidak. Yang beliau katakan Allah bersama kita. Karena ma'iyah itu sifat Allah, bukan sifat hamba. Ya, jadi yang ada itu Allah, maka dikatakan Allah. Yang ada secara hakikat itu Allah, disebut Allah.
Allah yang ada itu kemudian membersamai dalam tanda kutip hamba-hambanya, bukan kita yang ada. Dan kita katakan saya, kita menetapkan eksistensi pada diri, kita katakan bersama Allah SWT. Ya, itu secara tersirat juga akan menetapkan tempat bagian, bukan kita yang bersama. Jadi kita katakan saya selalu bersama Allah. Nah, Allah yang bersama dengan hamba-hambanya. Nah, itulah makna dari perkataan Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian perkataan Imam Ali bin Abi Thalib, saya tidak melihat sesuatu apapun kecuali saya melihat Allah di dalamnya atau bersamanya. Mananya apa? Kalau kita mencermati semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita akan melihat pada atau di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sifat-sifat Allah. Sifat keindahannya dan sifat keagungannya. Lanjutan di surah Al-Imran ayat 191. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ketika ia mentafakuri, merenungkan secara mendalam penciptaan langit dan bumi, dia memperhatikan makhluk itu, apa yang hadir pada dirinya, lahirlah keagungan, keindahan sifat Allah muncul di hatinya. Maka ia kemudian berkata, Rabbana, Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia. Jadi semua perkataan sahabat tadi sebetulnya ya, maka kata Syekh Yusuf itu sasarannya, tujuannya satu, tapi para sahabat menyampaikan sesuai dengan syuhudnya, sesuai dengan makam penyaksian mereka. Nah, kita tidak bisa mengatakan ini lebih tinggi daripada ini, si A lebih tinggi daripada si B. Ya, karena masing-masing ada sandarannya. Sekali lagi, kalau melihat Allah sebelum melihat makhluk, karena Allah pencipta, makhluk yang dicipta. Melihat pencipta dulu baru yang dicipta. Kalau melihat makhluk sebelum Allah, karena makhluk itu tanda. Tanda ini menunjukkan kita kepada yang ditandai, yaitu Allah SWT. Melihat Allah bersama karena yang ada hanya Allah, Allah yang membersamai hambanya. Melihat Allah di dalam atau pada hamba-hambanya, karena hamba itu adalah refleksi perwujudan dari sifat Allah SWT. Ada dua sifat Allah garis besarnya, sifat jalaliyah, sifat keagungan, dan sifat jamaliyah, sifat keindahan. Kalau kita melihat orang yang sakit, orang yang menjadi korban, ya, menjadi korban kekejaman dan sebagainya, saksikanlah itu adalah perwujudan dari keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bencana, kebakaran, longsor dan sebagainya, itu adalah refleksi dari keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Betapa lemahnya dan terbatasnya kemampuan manusia. Tapi ketika kita melihat seperti saat ini, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, segar, bugar, ya, ini adalah perwujudan refleksi dari keindahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebetulnya pada saat kita melihat keagungan Allah, di balik itu ada keindahan sifat Allah. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melihat keindahan sifat Allah, di balik itu ada keagungan Allah SWT. Saya sebutkan tadi, kalau kita melihat orang lain atau diri kita sendiri sakit, kita merasakan keagungannya Allah. Betul-betul saya tidak berdaya ini, ya, sakit saya tidak mampu lawan, kuasanya Allah. Tapi di balik itu kemudian kita merasakan keindahan sifatnya Allah. Karena melalui sakit tersebut Allah gugurkan dosa-dosa kita. Itu keindahan sifat Allah. Jadi jangan melihat sakit sebagai refleksi dari keagungan sifat Allah saja, tapi juga keindahan sifat Allah. Sebaliknya, ketika kita sehat-sehat seperti ini, hati-hati. Jangan sampai kemudian terpesona, terjebak, ya, tertipu. Lalu kita gunakan usia sehat, kuatnya tenaga untuk maksiat. Nah, hadirkan itu keagungan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu beriringan, Pak, antara sifat jalaliyah, sifat keagungan Allah, dengan sifat jamaliyah, sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amma Syekh Abu Yazid Al-Bistami fa innahu yaqulu hajjaztu fi awwalis sana falam aral baita wala rabbal bait summa hajjatu fi sanati tsaniyah wa ra'aitul baita walam ara rabbal bait summa hajjatu fi sanati tsalisah
falam ara illa rabbal baiti faqah. Lalu kemudian berkata Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama tasawuf ya, dan terkemuka Abu Yazid Al-Bustami, yang juga sering mendapatkan fitnah, ya, fitnah dari sekelompok orang yang tidak mengetahui akan hakikat tasawuf. Beliau sering dituduh mengajarkan tentang penyatuan dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal hanya karena keterbatasan dalam memahami ungkapan beliau. Nah, Abu Yazid Al-Bustami berkata, semoga Allah SWT mensucikan rahasianya. Beliau berkata, hajjatu fi awalis sana. Tahun pertama saya pergi haji, tahun pertama saya pergi haji, saya tidak melihat Baitullah dan tidak melihat juga pemiliknya Baitullah. Saya tidak lihat Ka'bah, Baitullah, dan saya tidak melihat pemiliknya. Tahun kedua saya pergi haji, alhamdulillah, saya sudah melihat Baitullah, saya lihat Ka'bah, tapi saya belum melihat pemiliknya Baitullah. Tahun ketiga saya pergi haji, maka yang saya lihat hanyalah pemiliknya Baitullah. Jadi ketika pertama kali haji, beliau tidak melihat Baitullah, bukan bangunan Ka'bahnya yang tidak terlihat. Ka'bah itu besar sekali, terlihat mata. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah hakikat di balik itu. Ada orang cuma lewat-lewat lihat masjid ini, dia melihat masjid tidak ada bedanya dengan melihat toko, melihat rumah, melihat bangunan-bangunan yang lain. Maka tidak hadir di dalam hatinya keagungan masjid sebagai rumahnya Allah. Jadi jangan melihat benda-benda itu hanya seperti melihat bangunan biasa saja. Mohon maaf, mungkin ada orang pergi umrah atau pergi haji, melihat bangunan Ka'bah seperti melihat bangunan-bangunan yang lain. Kadang-kadang yang merasa apa istimewanya, ini cuma kota-kota empas saja begini, dibungkus kain hitam. Nah, itu orang tidak melihat Baitullah, yang dia lihat bangunannya saja. Nah, itu yang dimaksud oleh beliau. Tahun kedua saya pergi haji, saya sudah melihat Baitullah. Artinya saya sudah memahami dan menyadari hakikatnya. Ini bukan sekedar bangunan, ini adalah rumahnya Allah. Idafah penyandaran kepada Allah itu idafatu tasyrif, idafat yang menunjukkan kemuliaan. Kalau kita katakan misalnya masjid ini rumahnya Allah, penyandaran itu untuk menunjukkan kemuliaan. Maka tidak boleh kita melakukan sesuatu di dalam masjid hal-hal yang bertentangan dengan kemuliaan masjid, karena ini Baitullah. Ada hukum-hukum tertentu yang disilakan dengan ahkamul masjid, hukum-hukum masjid. Tidak boleh cerita tentang dunia semata-mata di dalam masjid, kecuali kalau yang berkaitan dengan urusan agama. Tapi kalau dunia semata-mata jangan. Jangan di dalam masjid kita cerita siapa tadi yang menang bola, siapa yang juara. Jangan cerita itu dalam masjid. Di dalam masjid tidak boleh buang angin secara sengaja. Kita mau maaf kentut Pak, keluar dulu dari masjid. Jangan di dalam. Tidak ada jangan. Jangan melakukan sesuatu dalam masjid yang bertentangan dengan kehormatan, dengan kemuliaan masjid. Mau meludah saja, jangan dari jendela masjid. Keluar dulu dari dalam masjid. Di dalam masjid jangan melakukan jual beli. Pernah ada di masa Nabi yang jual beli di masjid. Nabi doakan, tapi apa doanya Nabi? Semoga Allah tidak memberikan keuntungan atas jual belinya itu. Tidak boleh mengumumkan barang yang hilang, kehilangan barang di dalam masjid. Itu kalau melihat hakikatnya, apalagi Baitullah, Ka'bah. Jadi sudah melihat hakikatnya Baitullah. Tahun ketiga beliau haji, yang beliau lihat apa? Bukan lagi sebatas Baitullahnya, tapi yang dilihat adalah siapa pemilik dari Baitullah itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah makam syariat. Ada makam tarikat, makam hakikat, dan makam ma'rifat, sampai kepada puncak pengenalan siapa sebetulnya pemilik dari Baitullah tersebut. Jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan Allah, ini panjang ya. Saya kira sebagai pengantar cukup dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Seperti biasa saya memberikan waktu yang agak lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan, atau ada yang ingin ditanyakan, barangkali saya persilakan kepada jamaah sekalian. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.